Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajahah bersama-sama dengan kajian perdana dari Ikatan Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor cabang Depok, dengan harapan semoga ini bisa menjadi wasilah silaturahmi, wasilah kebersamaan, dan tentunya kita patut syukurin ya. Semoga dengan rasa syukur ini Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu yang kedua, salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita bersalawat setiap salat kita. Semoga kita, keluarga besar kita, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama ingin belajar bagaimana tips membangun produktivitas sang buah hati di masa liburan. Tentu liburan ini suatu yang dinanti bagi seluruh orang tua ya, yang mana kurang lebih 4 bulan ya, kalau di Gontor ini selama 1 tahun belajar, dan 60 hari liburan, 10 hari liburan di bulan Maulid ya, dan insya Allah sebentar lagi, mungkin hari ini, kemarin sudah yang putri, mungkin hari ini yang putra. Ini liburan selama 50 hari. Tentu bagaimana kita selaku orang tua mampu membangun uh, masa-masa liburan ini menjadi masa-masa yang produktif dan bermanfaat. Dan tentu sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bermuajahah, sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini menjadi spirit kita bersama selaku orang tua yang terus ingin mendampingi sang buah hati sampai mereka kelak menjadi alumni-alumni yang hebat. Dan tentunya Al-Fatihah ini juga untuk kita, semoga bisa istiqomah dan anak-anak kita juga bisa istiqomah belajar di pesantren. Ala hadinnya solihah natawasal bi amalina nakramul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayah dan Bunda yang hadir pada kajian Ahad ba'da subuh ya, yang insyaallah ini akan didawamkan oleh IKPM Depok dengan harapan bisa menjadi wasilah pembelajaran, menjadi wasilah komunikasi, menjadi wasilah syiar dan silaturahmi. Hari ini temanya cukup menarik ya, ketika kita berbicara tips membangun produktivitas sang buah hati di masa liburan. Tentu ketika kita berbicara liburan ya, kita harus mengetahui dulu makna liburan santri dan santriwati ala Gontor itu seperti apa. Maka ketika kita berbicara liburan, esensinya adalah liburan itu dimaknai sebagai arrohatu fi tabadulil a'mal. Jadi liburan itu dimana istirahat dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Istirahat itu ada pada pergantian pekerjaan. Jadi yang dulunya belajar di Gontor ya, dari bangun jam 4 sampai tidur kembali jam 10 ya. Ketika liburan ini arroha, istirahat dengan bergantian pekerjaan. Jadi bukan liburan rutinitas dihilangkan, tidak. Dengan harapan rutinitas itu berpindah dari yang dulunya di pesantren saat ini di rumah. Tentu dalam liburan santri ini banyak sekali aturannya ya, yaitu santri wajib menjaga perilaku dan identitas pondok dimanapun dia berada, serta nanti mengisi laporan kegiatan selama liburan. Ini sebagai pengikat bahwa dimanapun anak-anak kita pulang, mereka tetap santri. Dan tentunya ini orang tua sangat berperan bagaimana mampu membangun produktivitas sang buah hati agar bisa lebih bermanfaat selama liburannya. Dan kalau kita melihat bagaimana Gontor
ini pondok tercinta ini mempersiapkan, ya, kalau di sini saya melihat liburan ala Gontor, ya. Keseriusan pondok nampak sekali sebelum menjelang perpulangannya. Sehingga anak-anak itu dibekalin betul-betul bagaimana mereka ketika pulang. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar selama menjadi santri adalah, kalian ketika pulang jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Sehingga jangan sampai anak-anak kita ini ya inginnya dilayanin, tapi jangan sampai seperti tamu yang ingin dilayanin. Tapi bagaimana mereka mampu kembali ke rumah masing-masing, menampakkan apa yang didapat selama di pondok dengan harapan orang tua langsung melihat secara langsung bagaimana akhlak-akhlak anak-anak kita selama di rumah. Dan tentu keseriusan Gontor ini ada 3 poin yang saya tulis, ya. Yang pertama adalah adanya pesan dan nasihat dari Bapak pimpinan dilakukan dalam 2 sesi, ya. Dan yang kedua, pembacaan attitude, ya, di kelas masing-masing itu selama 4 hisoh, ya, ada etika itu anak para santri itu membaca kembali, ya, sebelum mereka pulang. Dan yang ketiga, ya, setiap santri diwajibkan untuk mengisi buku laporan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama liburan. Dan tentu ini bagian dari upaya dari lembaga atau pondok dan Gontor itu sendiri dalam upaya memberikan suatu ruang produktivitas buat sang buah hati. Tapi, nah ini yang sering terjadi nih. Nah, fakta atau mitos nih kalau seandainya ketika perpulangan santri lebih banyak tidurnya. Ini yang sering terjadi. Kenapa nih Pak Ustadz, anak-anak kita selama liburan itu terkadang cenderung lebih banyak tidurnya, ya. Ya walaupun terkadang banyak sekali orang tua yang mentolerir, ya. Ya mungkin karena capek, ya. Itu bagian dari istirahat dan sebagainya. Padahal yang harus kita lakukan adalah ya tidak memperbolehkan kalau seandainya anak kita tidur terus menerus tanpa ada komunikasi dan sebagainya, ini juga harus menjadi warning tersendiri. Fakta atau mitos, lebih banyak santri ketika liburan lebih banyak magernya dan cenderung nyaman dengan dunianya. Maka ketika ini terjadi, ya orang tua harus mampu memproteksi itu sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi sehingga liburan ini tidak produktif. Yang ketiga, ini fakta atau mitos ini. Kalau seandainya banyak santri kita selama liburan banyak malasnya dan tidak banyak ikut aktivitas. Maka ketika ini terjadi, ketika sebagai orang tua harus aware dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada sang buah hati selama liburan. Dan harus dijaga sekali, ya. Harus dijaga sekali, yaitu kembali ke setelan awal sebelum masuk pesantren. Ini yang harus dijaga oleh ayah dan bunda. Jangan sampai anak-anak kita yang sudah dididik 24 jam, dibentuk karakternya, diproteksi dari era transformasi digital, terus liburan selama 50 hari, ini kembali ke setelannya. Ini yang diharapkan yang tidak diharapkan, ya mungkin bagi musuh-musuh, ya generasi muslim, ya ini diharapkan nih bagaimana anak santri ketika liburan tidak kembali lagi ke pondok. Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka hal ini harus betul-betul kita jaga, harus betul-betul orang tua aware dengan apa yang terjadi, ya. Makanya ayah bunda harus mampu mengamati selama liburan 50 hari, ya. Ustadz, ini gimana kalau seandainya selama liburan ini anak-anak kita ini tidak produktif? Maka ya bangun komunikasi. Orang tuh harus mampu mengkrit, bangun sesuatu yang makanya digali, ya. Tentu jangan sampai menggalinya itu berkaitan dengan prestasi atau akademik saja, tapi bangun di sana kegiatan apa, bangun bagaimana anak-anak kita ini bercerita pengalaman selama menjadi santri. Ini juga harus, dan tentunya orang tuh harus aware dengan mood anak ini juga harus bisa dilihat nih, apakah anak itu lagi
fresh dan sebagainya ya. Dan tentunya kan di Ramadan, kalau di ala Gontor, liburan ala Gontor, Ramadan ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa atau sesuatu yang sangat ditunggu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan juga waktunya kenaikan kelas ya. Ini juga kalau dulu kalau kami dulu menunggu kenaikan kelas, menunggu surat dari Gontor. Tapi kalau saat ini sangat mudah, tinggal komunikasi dengan wali kelas atau dengan kakak-kakak kelas yang ada di sana untuk bisa melihat kenaikan kelas yang ditempel di depan kantor KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, maka dari itu, ketika hal ini terjadi yang mitos-mitos itu ya atau fakta ya, ini orang tuh harus aware nih. Nah, maka dari itu, ayah dan bunda semuanya jadikan liburan ini sebagai tanamkan kepada anak liburan itu sebagai ujian untuk ketaatan kepada Allah. Maka ya disampaikan bahwa kak kamu liburan ya mama atau ayah pingin ya kamu terus bisa menjaga apa yang didapat selama di pesantren, kakak bisa mengamalkan di rumah. Terus yang kedua ya kakak ya jangan lupa pelajaran yang didapat walaupun porsinya tidak disesuaikan ya. Siapa tahu kalau punya adik ya coba nih, kalau punya adik coba kakak ajarin menulis Arab, ajarin kosakata yang berkaitan dengan bahasa Arab, ajarin Al-Quran dan sebagainya. Kalau seandainya anak ayah dan bunda itu adalah cowok ya, coba diarahkan kak nanti di sholat maghrib jadi imam ya, ayah sama sama mama jadi makmumnya. Ini bagian dari sebuah pendidikan. Dan jangan sampai yaitu membuang waktu yang sia-sia ya. Jangan sampai selama liburan 50 hari ya ini tidak ya hanya begitu saja tapi tidak ada momentum bagaimana bangun komunikasi, bangun kedekatan, terus habis itu orang tua bisa melihat apa yang didapat selama di Gontor ya. Dan ini yang harus betul-betul harus dijaga ya. Anak kita ini harus berhati-hati dari layar-layar fitnah. Ini juga harus dijaga dari televisi, dari layar komputer, apalagi dari handphone dan yang lainnya. Maka ini yang harus dijaga jangan sampai anak-anak kita ini kembali ke setelan awal. Dan juga ya ini yang sering terjadi ya khususnya anak-anak SMP yang lulusan SMP ini sering nih harus berhati-hati dalam pertemanan ya. Berteman dengan teman-teman yang baik. Maka ketika nanti anak-anak kita ini ya kumpul dan sebagainya, orang tua harus aware juga ya. Dia kumpulnya sama siapa dan sebagainya. Karena yang sering terjadi, nah ini ya khususnya kelas intensif ya, ketika mereka kumpul dengan teman-temannya yang mohon maaf yang mereka yang tidak di pesantren dan sebagainya, akhirnya ketika naik di kelas 3 intensif, mereka banyak yang tidak mau dan sebagainya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan teman-temannya. Maka ini juga sama-sama harus kita jaga. Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kita selama liburan dan Allah istiqomahkan mereka kembali dengan semangat, kembali dengan prima untuk bisa menjadi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Tentu ayah dan bunda semuanya, ya saat ini yang paling sangat krusial yaitu di teknologi digital. Maka ya saya yakin anak-anak saat ini, anak-anak walaupun di santri itu pasti sebelum di pesantren punya handphonenya masing-masing, ya maka ini juga harus mampu diproteksi, bukan bukan dilarang sepenuhnya, tapi didisiplinkan atau diproteksi sehingga ayah dan bunda mengetahui apa saja yang bisa diakses, apa saja yang diakses oleh sang buah hati. Nah, di sini kita sama-sama mengedukasi bagaimana peran orang tua agar liburan ini produktif. Ya. Tentu peran orang tua sangat krusial yaitu dalam mendampingi dan orang tua harus mampu menjadi teladan dan pengawas untuk memastikan anak tetap terjaga. Apa yang terjaga? Yang pertama adalah ibadahnya. Ibadahnya, sholat jamaahnya, tilawahnya, mutabaah atau hafalannya. Kalau mereka punya hafalan dan sebagainya, ya tetap harus diawasi dan dikontrol. Dan orang tua harus menciptakan suasana rumah yang cukup nyaman, memberikan waktu istirahat yang cukup, serta membatasi penggunaan gawai.
Ini harus dilakukan untuk memproteksi sang buah hati. Nah, ada 7 poin ya yang penting, peran penting orang tua di masa liburan ya. Yang pertama adalah bagaimana orang tua mampu menjaga konsistensi ibadah dan mutabah. Ini harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai mereka sudah disiplinkan, mereka selalu uh, jamaah selama di pondok ya, sehingga di rumah itu dikasih kelonggaran ya, ya takhir sholat dan sebagainya. Ini juga harus harus menjadi suatu yang krusial bagi orang tua untuk bisa memproteksi anak-anak kita. Dan yang kedua itu memberikan ruang istirahat dan penyegaran. Tentu ini juga bisa menjadi poin penting karena kalau liburan itu bagi anak-anak santri adalah refreshing ya, untuk penyegaran refreshing. Kenapa? Karena mereka setelah mereka pulang itu setelah liburan, setelah ujian ya, mereka pulang setelah ujian dan tentunya ujian di Gontor ini berbeda sekali dengan ujian-ujian pada sekolah umumnya ya. Bagaimana mereka menyiapkan belajar kurang lebih hampir 24 jam, mungkin mereka bangun jam 3, tidurnya jam 11 dan mereka berutinitas sampai selama ujian, baik 10 hari ujian lisannya dan 10 hari ujian tulisnya. Dan tentunya selama 20 hari mereka diperas pikirannya, diperas hatinya, diperas mentalnya dan sebagainya, sehingga dengan liburan ini selama 50 hari ini menjadi refreshing. Dan yang ketiga, bangun komunikasi dan kedekatan, itu bonding lah ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini ya tidak mendapatkan role model atau figur atau teladan di dalam rumah. Maka dengan adanya liburan ini, ayah dan bunda harus mampu melakukan bonding. Maka luangkan waktu untuk bisa ya dinner bareng, terus mungkin nonton ya sebelum puasa ya, bisa nonton bareng kalau ada video, ada bioskop yang edukatif ya, film-film yang edukatif ya, bisa ajak nobar bareng atau silaturahmi dengan alumni-alumni yang mungkin berpengaruh dan sebagainya. Dan insya Allah tanggal 16 nanti juga ada tablik akbar dengan ayahanda tercinta Kiai Hasan Abdullah Sahal. Saya berharap ini ayah dan bunda juga ikutkan deh. Mungkin ayahnya ikut, ibunya ikut, anaknya juga ikut. Ini bisa melakukan bonding, ya, melakukan kedekatan. Sehingga sentrumannya bisa langsung. Mungkin kita tidak bisa sering mendapatkan sentruman dari kiai. Ya, siapa tahu dengan ayahnya ikut, dengan bundanya ikut, dengan adik-adiknya ikut, kakak yang di pesantren ikut. Nah, ini kan melakukan bonding. Kalau seandainya masih ada keluarga besar atau kakek nenek yang mungkin belum tahu tentang Guntur, diajak semuanya. Kakek nenek ya, keluarga besar diikutkan. Kenapa? Ini melakukan bonding dan bisa melakukan satu frekuensi, satu persepsi yang sama, dan syukur-syukur bisa mendapatkan pencerahan oleh ayahanda tercinta ketika nanti tanggal 16 ya. Jadi saya berharap ini juga dijadwalkan ya. Jangan sampai wah ini tanggal 15 udah jalan, jangan. Tentukan ini dulu ya. Jadi tanggal 16 bisa mengikuti kegiatan Tablik Akbar bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang akan dilaksanakan di Universitas Islam UI 3 ya. Yang kelima itu bagaimana orang tua ini mampu meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan ya. Dan ini nih yang sering terjadi nih. Terkadang ya, kalau seandainya orang tua ini persepsinya gini nih, ketika liburan itu. Udah dah, selamat kan kakak sudah capek di sana. Sehingga orang tua memfasilitasi ya udah pokoknya eh, kemandirian tidak diasah lagi gitu. Jadi apa yang diturutin, apa yang diinginkan langsung disegerakan gitu. Nah, saya berharap ya kemandirian tetap dilakukan. Contohnya tetap walaupun saat ini mencuci pasti ada bibi dan sebagainya, ada pembantu dan sebagainya, atau nyuci piring gitu. Nah, tetap didisiplinkan, kemandiriannya tetap terasah ya. Yaitu ketika makan suruh cuci sendiri ya. Sesekali ya, walaupun terkadang ya anak-anak kita mungkin di rumah sudah ada kodim ya, sudah ada
Tapi setidaknya kemandirian ini juga harus harus ditanamkan selama di rumah. Yang paling saya titip kepada ayah dan bunda adalah tolong awasin dalam penggunaan kendaraan bermotor. Ini yang sering terjadi berapa tahun yang lalu, ya tahun lalu juga ada anak didik ya yang di Jakarta ini ya ketika liburan ya selama 50 hari ya penggunaan kendaraan bermotor. Tapi qadarullah ketika pasca lebaran ya ini kecelakaan. Ini sampai sampai dioperasi ya sampai tidak bisa kembali ke Gontor sampai ya saat ini ya harus harus keluar. Kenapa? Karena harus harus istirahat total gitu. Maka saya berharap sekali ayah dan bunda khususnya dari keluarga besar yang ada di Kota Depok ini harus betul-betul menjaga sekali ini pengawasan dalam penggunaan kendaraan bermotor. Ini anak-anak kita ini masih labil emosinya dan sebagainya, belum belum terbiasa dengan hiruk pikuk kendaraan di jalan raya. Maka ini saya titip sekali. Ini tolong diawasin betul-betul. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah ada kejadian. Yang ketujuh yaitu bagaimana kita mampu membangun sinergi dengan pesantren dan tentunya ada sekali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yaitu mengisi uh, angket ya, mengisi buku kegiatan selama liburan. Ini juga ya orang tua juga harus bisa mengontrol ya. Kak sudah menulis atau belum? Kak apa kegiatan hari ini? Ya, syukur-syukur coba kakak sebelum liburan nih kakak mau ngapain aja nih selama kurang lebih 50 hari ini, 10 hari sebelum puasa, full Ramadan dan 10 hari setelah Ramadan. Sehingga ketika ini bisa bisa disampaikan oleh sang buah hati, enak kita sebagai orang tua mampu meresakan untuk mampu menjadwalkan kegiatan selama liburan. Nah, mungkin beberapa tips yang bisa mampu membangun produktivitas untuk sang buah hati yang dilakukan selama liburan. Yang pertama ya ini bisa dilakukan nih, yaitu silaturahmi dengan alumni Gontor yang telah berkiprah di masyarakat atau alumni Gontor yang sebagai pengusaha, alumni Gontor yang sebagai penulis buku dan sebagainya. Ini bisa menaikkan motivasi sang buah hati. Ketika yang bisa dilakukan ya siapa tahu mampu membangun spirit. Yang kedua mungkin bisa ayah dan bunda ikutkan Ananda ikut keterampilan dan pengembangan diri. Sehingga waktu liburan sangat produktif. Dan yang ketiga ini bisa dilakukan nih, target khataman selama bulan Ramadan. Sampaikan, Kak, ayo bulan Ramadan ini kita menghatamkan 3 kali hatam ya. Nanti ketika 3 kali hatam, ya nanti ayah dan bunda kasih apresiasi dan sebagainya. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa memotivasi sang buah hati. Nah, ini juga sama nih kalau seandainya Kak Ananda kelas 3 intensif atau di kelas 4, ini bisa nih mengajar di pesantren. Ini juga bisa kalau seandainya nanti komunikasi dengan pengurus IKPM, ya Ustaz, ada nggak ya pesantren yang bisa mengajar apa tempat mengajar dan sebagainya, ini juga bisa dikomunikasikan ya. Siapa tahu ini menjadi pengalaman berharga sang buah hati atau Ananda sebelum amaliyatu tadris ya, sebelum mengajar di kelas 6 ya, praktek mengajar ya, Ananda sudah terbiasa nih di kelas 4 atau kelas 3 mengajar ya. Siapa tahu ada yang punya TK, terus yang punya anak SD, ya kan tidak mesti harus setiap hari mengajar, tapi setidaknya mungkin 3 hari mengajar ini untuk mengasah keterampilan mengajar bagi anak-anak. Nah, yang terakhir ya hadiri kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh IKPM. Ya. Salah satunya adalah insya Allah ada tablik akbar di tanggal 16 Februari 2026. Ya. Ini juga harus bisa dilakukan. Ya. Ayah dan bunda semuanya, mari kita sama-sama jadikan liburan 2026 ini lebih produktif dan bermanfaat. Dan tentunya senantiasa saya titip setiap sholat ayah dan bunda selalu mendawamkan ya Allahumma al-aula dan aula dan sholihin hafidina lil Quran wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatahu fid dunya wal akhirah. Dengan harapan itu menjadi perisai dan pengikat, semoga anak-anak kita bisa istiqomah di jalannya dan harapannya adalah
anak-anak kita istiqomah belajar di pesantren, anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah selama di pesantren, kelak mereka pulang ke rumah sudah menjadi alumni, pulang dengan kesolehannya, pulang dengan keilmuannya, pulang dengan keterampilannya, pulang dengan potensinya, sehingga mereka bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dan semoga ini bisa menjadi tips yang mampu membangun sang buah hati. Dan tentunya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, gimana seandainya kita belum menemukan keterampilan dan potensi sang buah hati, kalau mau diikutkan ya insya Allah nanti ayah bunda datang aja nanti di Tablik Akbar, insya Allah juga kita juga akan buka stand untuk menganalisis potensi sang buah hati, sehingga nanti selama liburan bisa dikembangkan lagi potensi dan keterampilannya apa saja, sehingga selama liburan bisa lebih produktif. Barakallahu fiik, ya semoga kajian ahad ini bisa menjadi spirit dan motivasi, dan tentunya bisa silaturahmi dan syiar bagi IKPM untuk keluarga besar IKPM Depoknya. Mungkin terima kasih ayah dan bunda yang bisa hadir, dan tentunya kalau ada yang mau bertanya boleh secara langsung atau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ayah dan bunda semuanya. Ini ada pertanyaan. Ya. Ustadz, komunikasi via handphone dengan wali kelas di Gontor dimungkinkankah? Siapa yang tahu dibuatkan grup sama ustadzanya untuk diingatkan anak ini. Mungkin kalau seandainya kalau di Putra ini biasanya inisiatif orang tua untuk membuat grup dengan wali kelasnya masing-masing. Cuma kalau yang di Putri ini agak kesulitan. Kenapa? Karena dari ustadzahnya itu tidak ada pegang handphone, sehingga agak kesulitan untuk membuat grup dan sebagainya. Tapi ya dan bunda, ketika nanti sudah ketika kita pulang, ya mungkin sudah tahu nomor handphone ustadzanya, bisa komunikasi aja secara japri, tidak dibuatkan grup. Tapi kalau seandainya dibuatkan grup, ada atas inisiatif orang tua maupun ustadzah sendiri, silahkan dikomunikasikan untuk mengetahui kenaikan atau memotivasi sang buah hati. Atau juga sama ya, kalau seandainya ayah dan bunda belum tahu nomor handphonenya tapi tahu platform media sosialnya, coba di follow, habis itu di DM, bagaimana disampaikan aja, Ustazah izin kalau seandainya kira-kira selama liburan ini bisa dibuatkan grup untuk mengontrol dan sebagainya. Cuma terkadang ya tipe-tipe anak tuh beda-beda pun. Ada tipe anak yang memang selama liburan udah liburan aja, nggak mau dibebankan oleh hiruk pikuk yang ada di pesantren. Maka peran pentingnya di sini adalah orang tua. Tapi ada juga yang memang mohon maaf nih, terkadang ketika di pondok anak-anak itu pengen pulang. Tapi ketika di rumah anak-anak itu pengen balik, cepat-cepat balik gitu. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan dan sebagainya, hingga akhirnya merasa jenuh, merasa bosan dan sebagainya. Akhirnya ujungnya aduh pengen cepat balik nih. Maka terkait dengan inisiatif grup ya sebenarnya sah-sah saja, tapi walaupun ada sesuatu yang dilarang di Gontor, tapi tinggal komunikasi saja ke wali kelas masing-masing ya. Kalau emang dimungkinkan oleh wali kelas tersebut, itu bisa dilakukan. Tapi kalau emang tidak memungkinkan ya cukup komunikasi secara langsung saja untuk mengetahui kenaikan kelas. Setelah itu selama liburan bagaimana ayah dan bunda yang bisa mengontrol aktivitas dan rutinitas selama di rumah. Nah, ini santri libur banyak magernya, itu fakta ya. Ya emang banyak sekali. Kenapa? Karena mindset adik-adik kita ini selama liburnya pengennya istirahat aja. Kenapa? Karena capek. Ya. Ini sah-sah saja ya, tapi tidak wajar kalau seandainya anak-anak itu hanya mager. Maka mungkin selama selama nanti pertama libur sehari 2 hari mereka istirahat total dan sebagainya, ya jangan sampai nanti dia nggak apa-apa ya, tapi ketika sudah 1 hari 2 hari tidur terus ya. Nah, ini orang tua harus harus mampu ini, harus mampu bangun komunikasi, harus mampu membangun bonding ya, jangan sampai
atau diajak ya, kalau emang masih ada kakek sama neneknya diajak silaturahmi. Kalau ada orang, kalau tahu kalau wali kelasnya juga berada di lokasi yang sama, mungkin bisa diajak silaturahmi atau bisa diajak jalan-jalan dan sebagainya. Dan syukur-syukur Ayah dan Bunda bisa menyampaikan kepada Ananda, Kak, coba kamu silaturahmi kepada guru-guru kamu. Jadi arahkan anak-anak kita ini bisa silaturahmi ke sekolah sebelumnya. Kamu minta maaf, kamu minta ridhonya, kamu menyampaikan bahwa kamu sekarang belajar di Gontor. Dengan ketika anak itu bisa menyampaikan bahwa saya menjadi santri Gontor dan sebagainya, dan guru-guru kita mendoakan dan semua itu jadi pengikat dan penguat, sehingga anak-anak kita bisa istiqomah sampai menjadi alumni. Mungkin itu ada Bunda, kalau seandainya eh, mau bertanya silahkan secara langsung maupun secara tulis di kolom komentar ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini kita bisa menjadi insight ya untuk bisa mengawal anak-anak kita selama liburan. Insya Allah materinya juga nanti akan kami share ya PDF-nya, sehingga akhirnya bisa melihat, bisa menerapkan, dengan harapan liburan ini harus bisa lebih produktif, liburan ini harus bisa lebih bermanfaat. Dan tentunya izin ya, dan ayah muda harus mampu meluangkan waktunya ya. Syukur-syukur nanti ayah ikut, bunda juga ikut, anak-anak juga ikut. Syukur-syukur kalau memang ada kakek neneknya juga ikut, sehingga bisa mampu membangun satu persepsi yang sama, satu frekuensi yang sama, sehingga sama-sama ikhlas dan ridho anaknya belajar di Gontor. Ya, maka hadirilah nanti tablik akbar bersama ayahanda tercinta Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2026. Dan tentu ini juga bisa disampaikan kepada teman, rekan kerja, teman sekolah yang kemarin atau dan sebagainya, bisa diajak. Siapa tahu ketika mereka hadir dan mereka tahu tentang pesantren, mereka ingin atau ada keinginan untuk memondokkan juga anaknya ke pesantren. Dan semoga dengan mereka tertarik untuk masuk pesantren, semoga menjadi wasilah kebaikan. Mandalla al khair falahu mislu ajri fa'il. Dan semoga menjadi suatu kebaikan yang terus mengalir. Maka dari itu, Ayah dan Bunda, titip ya menjadi syiar bersama untuk bisa hadir di Tablik Akbar dalam upaya memperingati 100 tahun Dokter. Dan mohon doa, mari di terakhir kita doakan semuanya, semoga para pimpinan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga para guru-guru kita juga diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan ilmu dan keberkahan hidup, dan kita selaku orang tua juga diberikan umur yang panjang, sehingga bisa melihat anak-anak kita menjadi alumni-alumni yang hebat, bisa melihat anak-anak kita menjadi generasi yang hebat, bisa melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, syukur-syukur sukses di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya kita doakan juga anak-anak kita bisa istiqomah selama liburan, tidak tergoyahkan motivasinya untuk terus belajar di Pondok Madrasah Islam Gontor. Dan juga mohon doanya semoga kegiatan Tablik Akbar yang diselenggarakan oleh IKPM Depok bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan bisa berdampak positif sebagai syiar pondok ke masyarakat Kota Depok khususnya, dan masyarakat Jabodetabek pada umumnya. Dan mari kita sama-sama menyanyikan suratul Fatihah ala hadinnya sholihah natawasal bi amarina naqra'umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari ayat dan bunda kita akhiri dengan bersama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.